Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Berhubung dua fighter Sanda telah meramaikan berita dunia MMA, yaitu Zhang Weili yang baru saja mengalami kekalahan dan juga Zabit Magomedsharipov yang diusulkan pensiun, membuat gue tertarik untuk membahas siapa saja fighter terbaik khususnya di UFC yang mendalami seni bela diri Sanda, yang terbilang lumayan asing jika dibandingkan populernya tinju, Muay Thai, kickboxing, dan Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan kebanyakan orang lebih mengenal Kungfu atau Shaolin jika ditanya apa seni bela diri dari Cina. Padahal Sanda justru sebenarnya sudah mewakili MMA atau seni bela diri campuran antara kickboxing dan gulat. Bahkan kalau dilihat seni bela diri lainnya, biasanya terfokus hanya pada satu cara bertarung, entah itu hanya pertarungan atas atau pertarungan bawah. Misalnya di kickboxing, terfokus hanya pertarungan atas atau adu striking, sedangkan unsur grapplingnya tidak ada. Begitu juga dengan karate, Muay Thai, dan tinju yang terbilang penuh unsur striking. Begitu juga dengan judo, Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, gulat, sambo yang terbilang penuh unsur kuncian dan bantingan. Sedangkan Sanda punya kedua unsur tersebut, yaitu striking dan grappling. Dan itu adalah paket lengkap, atau sudah bisa dibilang Sanda adalah MMA-nya ala Cina. Kalau Kamaru Usman sebagai ahli gulat masih harus belajar boxing kepada Trevor Wittman karena di gulat tidak ada pukulan. Begitu juga Israel Adesanya sebagai ahli kickboxing masih harus belajar Brazilian Jiu-Jitsu karena di kickboxing tidak ada kuncian. Sedangkan di seni bela diri Sanda ada gulat, ada pukulan, ada juga tendangan. Sanda atau yang punya nama lain Sanshou sering disebut sebagai tinju Cina atau kickboxing ala Cina. Sanda awalnya dikembangkan oleh militer Tiongkok berdasarkan studi dan praktek kungfu tradisional dan teknik pertempuran modern, sehingga di dalam Sanda tidak hanya ada pukulan dan tendangan, tetapi juga ada gulat, takedown, bahkan serangan lutut dan siku. Atau lebih detailnya, di dalam Sanda ada jab, cross, hook, overhead, uppercut, back fist, elbow, knee, front thrusting kick, front snap kick, side kick, hook kick, spinning back kick, roundhouse kick, axe kick, hip throw, shoulder throw, sweep, double leg takedowns, single leg takedown, body lock takedown, trip, dan masih banyak lagi. Bicara soal kejuaraan Sanda, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia Sanda, yaitu pada tahun 2014 di Jakarta. Nah, dengan memiliki dua unsur pertarungan di dalam Sanda, yaitu pertarungan atas dan pertarungan bawah, membuat Sanda sangat cocok dengan dunia MMA, khususnya di UFC. Nah, di UFC ada beberapa fighter yang mendalami seni bela diri Sanda. Bahkan diantaranya ada yang menjadi Master Sanda Internasional. Dan berikut fighter Sanda terbaik di UFC. Dimulai dari Su Mudaerji dengan rekor bertarung 14 kali menang dan 4 kali kalah. Per bulan Mei 2021, Mudaerji menduduki ranking 13 kelas flyweight. Mudaerji pernah juara di kejuaraan Sanda Junior Sichuan 2010. Fighter yang kedua yaitu Yan Xiaonan dengan rekor bertarung 13 kali menang dan 1 kali kalah, di mana per bulan Maret 2021 Yan menduduki ranking 11 untuk pound for pound wanita, di mana Yan telah menang 11 kali beruntun. Fighter ketiga yaitu Li Jingliang dengan rekor bertarung 18 kali menang dan 6 kali kalah, di mana Li tidak pernah kalah via knockout. Per April 2021, Li menduduki ranking 11 kelas welterweight setelah menang mengejutkan dari sang kuda hitam yaitu Santiago Ponzinibbio. Pertarungan Li Jingliang termasuk yang enak ditonton karena telah merasakan 4 kali mendapatkan bonus performance of the night. Li seenggaknya pernah juara di Legend Fighting Championship. Fighter selanjutnya yaitu Shamil Abdurakhimov dengan rekor bertarung 20 kali menang dan 5 kali kalah.
Per April 2021, Shamil Abdurakhimov menduduki ranking 7 di kelas heavyweight, di mana sayangnya, seperti para fighter Dagestan lainnya, yang nasibnya jarang sekali bertarung di UFC. Shamil terakhir bertarung September 2019, yaitu saat kalah dari Curtis Blaydes. Prestasi terbaik Shamil di UFC adalah pernah mengalahkan Marcin Tybura via TKO hanya dalam 2 ronde. Fighter kelahiran Dagestan ini bisa dibilang salah satu fighter sanda terbaik di UFC, karena sebelum masuk UFC, Shamil Abdurakhimov pernah juara di Russian Sanso Federation, alias kejuaraan sanda tingkat nasional, yaitu sebanyak 5 kali juara. Jadi wajar di dunia sanda Shamil mendapatkan gelar National Master of Sport di Wushu Sanda. Shamil Abdurakhimov mulai berlatih gulat sanda atau gulat sanso saat masih SD. Dan setelah menjadi tentara, Shamil mengikuti kejuaraan sanda nasional, di mana yang tadi disampaikan yaitu juara sebanyak 5 kali. Fighter selanjutnya yaitu Muslim Salikhov, dengan rekor bertarung 19 kali menang dan 2 kali kalah. Walaupun Muslim Salikhov di UFC baru bertarung 5 kali, tapi di luar MMA, Muslim Salikhov punya segudang prestasi dan segudang pengalaman. Bayangin aja, rekornya di kejuaraan kickboxing yaitu hampir 200 kali bertarung, alias 199 kali bertarung, dengan 185 kali menang, 13 kali kalah, dan 1 kali imbang. Nah, dengan latar belakang kickboxing yang luar biasa, dari 17 kemenangannya di MMA, Muslim Salikhov menang via knockout sebanyak 12 kali. Muslim Salikhov adalah alumni dari asrama olahraga paling terkenal, yaitu Five Direction of the World. Muslim Salikhov juga termasuk fighter kelahiran Dagestan. Muslim Salikhov juga dijuluki King of Kung Fu, karena Muslim Salikhov disebut sebagai salah satu pesaing wushu sanda terbaik dalam sejarah. Bahkan pernah hampir mengalahkan Raja Sanda, yaitu Liu Hailong, di tahun 2003. Dan di tahun 2004, Muslim Salikhov juara di kejuaraan wushu sanda Eropa tahun 2004 dan menjadi juara dunia pada tahun 2005. 2006 di turnamen Raja Sanda Internasional, Muslim Salikhov menjadi fighter non-Cina pertama yang memenangkan gelar dan kembali memenangkan gelar dunia di tahun 2007 dan 2009. Dan di kejuaraan wushu dunia menjadi salah satu atlet paling berprestasi sepanjang masa, karena telah meraih 5 medali emas, yaitu di tahun 2005, 2007, 2009, 2011, dan terakhir tahun 2015 di Jakarta. Jadi wajar Muslim Salikhov menyandang gelar Master Kehormatan Olahraga di Wushu Sanda. Fighter selanjutnya yaitu Zhang Weili. Nah, buat yang pengen tahu lebih dalam siapa Zhang Weili, teman-teman bisa nonton video sebelumnya yang judulnya Profil Zhang Weili, di mana Zhang Weili adalah fighter MMA terbaik di Asia dengan rekor bertarung 21 kali menang dan 2 kali kalah. Zhang Weili sudah belajar sanda sejak usia 12 tahun. Karena kemampuan sanda yang luar biasa, membuat Zhang Weili sering menang via knockout. Dari 21 kemenangannya, diantaranya adalah 10 kali menang via knockout. Lalu fighter selanjutnya yaitu Zabit Magomedsharipov, dengan rekor bertarung 18 kali menang dan 1 kali kalah. Sejak kecil Zabit sudah berlatih sanda, bahkan di tahun 2003 bergabung di asrama wushu terbaik di dunia, yaitu Five Direction of the World. Di sini bela diri sanda, Zabit sangat berprestasi. Di antaranya pernah menjadi juara di kejuaraan sanda tingkat nasional sebanyak 4 kali, juara di kejuaraan sanda tingkat Eropa sekali, dan juara di kejuaraan sanda tingkat dunia. Sehingga Zabit menyandang gelar Master of Sport in Sanda, yaitu gelar kehormatan bagi atlet Rusia. Dan fighter lainnya yang mendalami bela diri sanda seperti Song Kenan, Ke Januns, Pat Berry, Song Yadong, dan tentu Chung Li sebagai pemilik sabuk hitam tingkat 5 di wushu sanda. Itulah fighter sanda terbaik di UFC. Siapa fighter favorit kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Terima kasih.